saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit cuit, dubidu dangdang, cuit cuit, dubidu dangdang. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Sera. Hari ini kita mau sama-sama beribadah. Ya, kakak percaya adik-adik di rumah semua sudah siap, sudah mandi, pokoknya udah siap untuk beribadah bersama pagi hari ini. Oke, kalau begitu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian, kita mau mengucap syukur, kita katakan selamat pagi Bapa. Pagi hari ini terima kasih atas penyertaan-Mu. Kalau malam hari tadi kami sudah bisa beristirahat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah melalui live di YouTube. Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai dan melindungi kami selama kami ibadah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, tadi kita sama-sama sudah mengatakan selamat pagi Bapak, kita sudah mengucap syukur. Nah, sekarang Kak undang adik-adik di rumah untuk berdiri bersama-sama yuk. Kita
berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau sama-sama bersukacita. Kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi anak raja. Oke, kalau begitu kita mau siapkan hati kita. Dekari boleh duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita mau angkat satu bagian firman-Mu, berita bagi kami. Berita bagi kakiku,
mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama kembali bersatu di dalam. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sehingga kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik Abi Perasim, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di rumah kita masing-masing. Bertemu lagi dengan Kak Eli untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik sudah bawa senjatanya kan? Sudah bawa Alkitab? Sudah sediakan Alkitabnya? Nah adik-adik hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Merdeka dari perkataan yang kotor dan sia-sia. Nah adik-adik, kita buka firman Tuhan dulu yuk sama-sama. Ya semua sudah? Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Kakak tunggu ya adik-adik untuk membuka Alkitab. Efesus 4 ayat 29. Yang sudah bisa baca, mari baca bersama-sama dengan kakak ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kakak ulang sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah adik-adik, kakak mau tanya, anggota tubuh yang paling penting selain hati kita, ya ada satu anggota tubuh yang paling penting ya untuk makan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk berbicara. Nah, anggota tubuh apa namanya adik-adik? Ya, anggota tubuh yang bernama mulut ya adik-adik. Nah, mulut. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan ya. Nih, Tuhan Yesus menciptakan anggota tubuh mulut untuk kita bisa berbicara, memuji Tuhan, berdoa ya. Untuk memuji Tuhan karena Tuhan Yesus itu ingin manusia ciptaannya memuji Dia. Makanya Dia menciptakan anggota tubuh yang namanya mulut. Tuhan Yesus selalu mengajarkan ya melalui mulut kita untuk kita berkata-kata yang baik. Nah, Dia adalah pemimpin kita, Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat. Nah, tapi ada satu pemimpin ya, satu tuan yang ngajarinnya itu selalu hal-hal yang tidak baik adik-adik. Namanya siapa? Nih, yang paling jelek. Namanya ya iblis. Nah, iblis ini kerjanya cuma ngajarin yang gak bener ya. Dia senang, dia hahaha, aku mau cari anak-anak yang bisa aku ajak untuk ngomong hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Apalagi nih lagi pandemi nih, ada si corona. Aku cari teman yang kerjanya tuh suka ngomel-ngomel, suka marah-marah ya. Nah, adik-adik mau dipimpinnya sama siapa? Adik-adik mau ikutin ajaran yang mana? Ajaran si jelek atau ajaran Tuhan Yesus? Ya, ajaran yang tidak baik atau ajaran yang baik? Nah, adik-adik, kakak punya teman ya, seorang anak ya. Dia ini namanya si Boy ya, adik-adik, namanya si Boy. Nah, coba adik-adik perhatikan mulutnya si Boy ini ya. Mulutnya ini sedang apa kira-kira? Ya, dia sedang marah. Dia sedang kesal. Kerjanya tiap hari marah ya. Mulutnya ini tidak baik, mulutnya ini jelek adik-adik ya. Jadi si Boy ini selalu berkata-kata yang kotor ya.
Contohnya apa? Ya, kalau mamahnya suruh dia bangun pagi-pagi untuk berdoa, dia tuh nggak mau. Misalnya mamahnya bilang, "Boy, bangun nak, sudah pagi, ayo saat teduh, berdoa dulu." Nah, si Boy ini tidak mau dengerin nasihat mamahnya. Dia cuma dengerin si temannya si iblis tuh. Iblis tuh datang, Boy, udah kamu tidur aja. Orang sekolahnya juga online kok. Orang gak bisa ke gereja juga kok. Orang semuanya serba online. Udah kamu tidur aja. Tidur aja. Udah bilang aja sama mamamu, jangan ganggu. Bilang. Udah melawan aja sama mama. Nah, itu kerjanya si iblis. Lalu si Boy dengerin apa kata iblis. Dia bilang, "Enggak Amah, aku gak mau bangun pagi-pagi, capek, masih ngantuk. Nanti aja, berdoanya nanti aja." Lalu adik-adik, kira-kira kalau kita ngucapin hal yang kotor, marah-marah, bersungut-sungut, mulut kita ini penuh dengan apa? Dengan kotoran, dengan sampah. Sama seperti kalau kita nih gak sikat gigi, mulut kita pasti bau sampah kan. Nah, si Boy juga gitu. Nah, kira-kira dari mulutnya ini keluar apa ya adik-adik? Keluar buah yang tidak baik nih. Dia suka melawan mamahnya. Keluar sampah dari mulutnya. Terus keluar apa lagi ya adik-adik? Kalau misalnya disuruh sama mamahnya, ya, "Ayo Boy, kita sekolah minggu." "Gak mau ah, orang online kok. Gak mau aku sekolah minggu, gak enak." Kalau misalnya adik-adik lagi jenuh, bosan di rumah mulu, aku pingin jalan-jalan, ya, kerjanya si Boy marah-marah, bersungut-sungut. Seperti bangsa siapa adik-adik? Ya, bangsa Israel, ya, yang ada di Alkitab. Cuma bersungut-sungut, setiap hari bersungut-sungut, ya. Lalu keluar apa adik-adik? Keluar yang baik atau tidak baik ya? Yang keluar apa? Keluar sampah adik-adik. Keluar sampah lagi, ada sampah lagi, ya. Setiap kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, yang keluar itu adalah sampah adik-adik. Seperti Boy ini, dari mulutnya itu cuma keluar sampah yang tidak enak, perkataan yang tidak enak, perkataan sia-sia, ya adik-adik. Lalu kalau kita bicara tidak jujur, ya adik-adik, misalnya kita suka bohong, ya. Boy ini juga selain suka marah-marah, suka bersungut-sungut, dia suka bohong. Kalau mamanya bilang, "Boy, kamu sudah belajar?" "Sudah, Ma." Padahal ya dia main game. Ayo, siapa di sini yang suka main game? Nah, adik-adik, dia main game terus ya. Dia bohong. Dia berkata-kata tidak jujur. Lalu yang keluar apa ya adik-adik? Nih, sampah ya, sampah itu hitam, kotor. Dia bohong. Sampah itu tidak enak ya, tidak boleh disimpan. Nah, adik-adik, dia juga selalu melawan, suka berkelahi ya sama temannya, ngomong kotor, "Resek lo, sialan lo," ya. Kalau main game dia kalah ya, dia bilang, "Dasar lo, bego lo." Ayo, siapa yang suka ngomong kotor seperti itu? Nah, si Boy itu mengucapkan itu. Yang keluar apa lagi ya adik-adik? Wah, banyak banget tuh. Keluar sampah semua. Dia suka berkelahi. Tuh adik-adik, keluar sampah. Dari mulutnya banyak sampah. Nah, adik-adik, ini tuh kan, ini semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu seperti sampah. Kalau kita berkata yang sia-sia adik-adik ya. Nah, sama seperti siapa adik-adik yang suka berbohong? Tokoh Alkitab, ya, Ananias dan Safira, ya, dia tidak jujur. Lalu seperti siapa lagi? Murid Tuhan Yesus, si Yudas, ya, dia tidak jujur, ya. Jadi dari mulutnya itu yang keluar perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan sampah. Iblis itu yang senang jadinya, dia senang, dia bilang,
Bagus boy, bagus. Kamu hebat, kamu memang teman saya. Ya, kamu sudah melawan sama mamamu. Kamu gak senang ikut sekolah minggu. Kamu gak senang baca Alkitab. Kamu main game terus. Nah, iblis yang senang adik-adik ya. Jadi adik-adik, iblis ini ya orang yang paling jahat ya. Dia paling jahat, dia senang supaya kita berkata yang tidak baik. Nah, tapi kakak juga punya teman ya, namanya si Yusuf. Nah, coba lihat adik-adik, Yusuf ini wajahnya bersukacita ya. Mulutnya, coba mulutnya bersukacita. Kalau sukacita gimana? Nah, cantik dan ganteng adik-adik ya. Jadi kalau pagi-pagi si Yusuf ini pagi-pagi sudah memuji Tuhan ya. Pagi-pagi dia bangun pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Tuhan Yesus sangat baik. Lalu Tuhan Yesusnya senang. Wah, si Yusuf anakku yang hebat, anakku yang dahsyat dia. Ya, kalau mamahnya panggil Yusuf, dia jawabnya, iya mah. Dia nggak marah-marah, nggak apa sih, nggak gitu. Tapi dia jawab, iya mah. Dia jawabnya dengan lembut. Terus kalau mamanya bilang, siap-siap ya, kita mau ibadah Abi bersama teman-teman Perasing. Siap ma, aku sudah siap. Nah, Tuhan Yesus senang nggak adik-adik? Tuhan Yesus senang ya. Dia bermainnya juga secukupnya aja. Dia nggak pernah main game online berlebihan ya. Dia bisa mengatur waktunya. Oh, dia nggak pernah ngomong yang negatif. Kalau misalnya temannya marahin dia nggak ikut marah-marah ya. Dia nggak bilang bosan di rumah gara-gara ada corona, di rumah terus, nggak bisa jajan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main sama teman-teman. Tapi dia bilang, mumpung ada di rumah, aku baca Alkitab aja, aku berdoa ya, aku sapa teman-teman. Jadi dia suka sapa teman-temannya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Dia gunakan handphonenya untuk hal yang positif ya, untuk menyapa teman-teman, untuk baca firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Dia senang memuji nama Tuhan. Dia nyanyi, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dia suka memuji Tuhan. Bapa engkau baik. Dia memuji Tuhan ya. Dia nggak marah-marahin si corona. Dia nggak nyalahin mamanya. Dia nggak nyalahin papanya. Dia nggak nyalahin teman-teman. Dia nggak suka marah-marah. Nggak suka bersungut-sungut. Walaupun dia nggak bisa jajan, nggak bisa keluar rumah ya, dia tetap bersyukur. Mulutnya dipakai memuji Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik, kalau orang yang suka memuji Tuhan ya, mulutnya ini berkata-kata positif, tidak berkata yang sia-sia ya, itu seperti anak yang rajin sikat gigi. Seperti kita yang rajin sikat gigi. Kalau kita rajin sikat gigi kita bersih nggak? Bersih. Sama seperti mulutnya si Yusuf, nggak ada sampah. Tapi ya adik-adik, yang ada itu buah-buah yang baik, yang bersih, yang benar ya. Kalau misalnya ada temannya telepon si Yusuf atau datang ke rumah Yusuf, bilang, Yusuf, aku lagi susah nih, aku lagi bingung nih, gak bisa belajar, soalnya aku gak punya HP untuk online, belajar online. Yusuf itu bilang, dasar sih kamu orang miskin. Dia gak ngomong gitu, tapi dia bilang apa? Ayo belajar sama-sama aku. Nah, yang keluar apa? Suka menolong. Adik-adik,
adik-adik nggak pelit ya, walaupun lagi corona, lagi pandemi COVID ya, kita nggak boleh pelit, tapi kita harus membantu orang lain, sama seperti si Yusuf ya, yang keluar buah yang baik. Lalu Tuhan Yesus senang nggak adik-adik? Tuhan Yesus senang ya, Tuhan Yesus sangat senang. Dia bilang, bagus nak, bagus, aku senang dengan perbuatanmu. Mulutmu kamu pakai untuk menolong orang lain ya. Lalu keluar buah apa lagi adik-adik? Nah, rendah hati. Kalau kita suka memuji Tuhan, kalau kita suka berdoa, kita menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Kita memuji nama Tuhan. Lalu keluar buah apa lagi adik-adik? Taat ya. Kalau mama panggil, taat. Kalau mama bilang, ayo sekolah minggu, ayo nak sekolah minggu, iya ma, ayo belajar, iya ma. Jawabnya selalu iya ma. Tidak membantah, tidak melawan orang tua ya. Lalu keluar buah apa lagi? Wah, banyak ya, dari mulutnya keluarnya banyak sekali nih. Ada apa lagi? Murah hati ya, keluar buah-buah roh, karena dari mulutnya selalu memuji Tuhan, berkata-kata positif ya, menjadi anak yang jujur. Yusuf ini jujur, nggak pernah bohong. Ayo, siapa tokoh Alkitab yang jujur? Ya, Yusuf dia anak yang jujur, makanya dia dipercayakan Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Lalu buah apa lagi yang keluar ya? Menjadi anak yang hormat sama orang tua. Siapa di sini yang hormat sama orang tuanya? Iya, adik-adik Abi Perasim semua hebat, semua menghormati orang tua ya. Lalu keluar buah apa lagi ya? Wah, buah apa lagi? Ada coki-coki. Nah, ini kalau kita selalu taat dengan perintah Tuhan, berkata-kata positif, Tuhan pun kasih kita hadiah. Ya, hadiahnya bukan sampah seperti iblis kasih, ya. Hadiahnya yang utuh, yang sempurna Tuhan kasih. Nah, adik-adik lagi minta apa sama Tuhan Yesus? Kalau kita mau taat, mulut kita dipakai meminta yang baik sama Tuhan, pasti Tuhan kasih hadiah buat kita. Misalnya, Tuhan Yesus, aku ingin si COVID ini pergi, berlalu, supaya kami bisa ibadah lagi di gereja bersama-sama. Doain adik-adik, mulutnya dipakein buat doa. Doa buat bangsa Indonesia. Mau ya adik-adik ya? Belajar berdoa. Jangan bilang, kakak aku masih kecil, aku belum bisa berdoa panjang-panjang. Gak perlu panjang-panjang. Ajak mama, ajak papa berdoa dan memuji nama Tuhan ya adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik hati-hati di dalam menggunakan mulut kita ya. Mulut kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berbicara yang positif, untuk membangun teman-teman. Kalau teman-temannya lagi susah, teman-temannya sedang tidak bisa, adik-adik tolongin ya dengan perkataan yang positif. Kalau misalnya adik-adik gak bisa mengerjakan tugas, adik-adik jangan bilang, susah nih, susah. Jadilah susah. Gak bisa ma, aku gak bisa. Gak enak ma belajar online. Tapi kalau adik-adik bilang, aku bisa, Tuhan Yesus pasti kasih aku kemampuan untuk bisa mengerjakan. Nah, itu perkataan yang positif. Makanya kita pasti bisa. Jadi adik-adik mau merdeka dari perkataan kotor, perkataan sia-sia, yang selama ini mungkin adik-adik ada berbicara yang sia-sia, berbicara kotor. Mari mulai sekarang kita bertobat ya, bersama-sama kita bertobat. Mau adik-adik? Ya, mau. Kakak mau ya, setiap hari ya minta supaya Tuhan Yesus kasih ya tumpang tangan mulut kita. Tuhan Yesus, supaya hari ini mulut kami, mulut saya diurapi Tuhan ya. Doain mulut kita, didoain supaya mengeluarkan perkataan yang baik dan benar ya. Itu saja cerita firman Tuhan dari kakak hari ini. Biar adik-adik tetap di dalam
hadirat Tuhan tetap semangat. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Taruh tangan adik-adik di mulut adik-adik. Ya, kita berdoa sama-sama. Ikuti Kak Eli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang merdeka dari perkataan yang kotor dan sia-sia. Tuhan Yesus, biar mulut kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berbicara hal-hal yang baik dan benar, untuk berbicara positif Tuhan. Kalau kami pernah bohong, kami pernah marah-marah, kami pernah bersungut-sungut, kami pernah mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kami, ampuni mulut kami Tuhan, ditahirkan, disucikan dengan darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga mulut kami menjadi mulut yang penuh dengan doa, yang penuh dengan pujian, yang penuh dengan ucapan-ucapan yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, kakak yakin dan percaya firman Tuhan tadi memberkati adik-adik dan jangan langsung dilupain, oke? Oke, kalau begitu kita sebentar lagi ibadahnya mau selesai nih. Nah, kakak mengingatkan kembali, jangan lupa dan jangan males, minggu depan kita bersama-sama beribadah lagi di YouTube kita jam 9 pagi seperti biasa. Lalu adik-adik yang ingin memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Abi, bisa adik-adik mengirimkan atau transfer melalui rekening yang ada dan atau bisa scan ya di barcode yang ada. Silakan bareng mama papa memberikan persembahan. Oke, kalau begitu adik-adik, kita mau menutup ibadah kita angkat satu pujian Bapa terima kasih. Adik-adik, nah kita sudah di penghujung ibadah, kita mau selesai, kita mau tutup ibadah kita. Dan Om Jun berdoa tentunya adik-adik pasti diberkati, amin. Nah mari kita tutup dengan untuk menerima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita dua-dua. Sekarang adik-adik terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih kebenaran kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati berkata amin, 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 amin. Ya, kita berjumpa minggu depan, tetap sehat, tetap belajar, dan kita bertemu lagi minggu depan. Shalom.